wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus pada warga SMK Negeri 1 Cilengkrang dan kepada semua orang yang menonton video ini, kami dari perwakilan OSIS dan Irmanesak akan mengkontribusi atas pembangunan masjid. Di sini insya Allah kami akan membangun masjid, maka dari itu kami mengajak kaum muslimin untuk berkontribusi dalam membangun masjid. Sungguh, kita boleh mencintai harta kita, tetapi ada cinta yang lebih lega, yaitu di mana kita mencintai harta kita untuk kita bawa sampai kita wafat. Yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan jadi lisan, dan apa yang kita sisihkan dalam bentuk sedekah jariah di jalan Allah, maka itu yang bakal kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk membangun masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya salib-salib di surga. Ini adalah sedekah jariah yang pahalanya akan tetap kekal bersama kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kosot sedekatun bil malin, maka sesungguhnya bersedekah tidak akan mengurangi harta. Maka semoga yang kita niatkan untuk membangun masjid di tanah ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mengajak ke semua kaum muslimin dan muslimat untuk ikut berkontribusi untuk membangun masjid. Semoga apa yang kita bangun menjadi amal jariah dan semoga terwujud atas izin Allah. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslim, sahabat muslim dan juga siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilengkrang, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita berada pada kegiatan pesantren digital yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Smartran Ramadan pada tahun ini. Pada kegiatan ini, alhamdulillah kita sama-sama masih bisa belajar, mencari ilmu, berusaha bagaimana mengajak diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita semua bisa memaksimalkan ibadah puasa pada tahun ini. Bagaimana kita semua sama-sama mengingat, mengajak, mendorong bagaimana untuk bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim dan juga siswa-siswi sekalian, kita ketahui bahwasannya puasa ini bukan hanya sekedar menahan yang namanya haus dan juga lapar. Akan tetapi puasa ini juga menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dan juga kita harus menghindari berbagai hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Oleh karenanya, jangan sampai ibadah puasa ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang hanya sia-sia, yang mana waktu begitu berjalan dengan singkatnya tanpa kita melakukan kegiatan apapun. Rasa oleh kita semua bahwasannya dunia ini terus berjalan dengan kecanggihan teknologi. Semua tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Semua orang sibuk dengan handphonenya dan juga media sosialnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bahwasannya jangan sampai dalam ibadah puasa Ramadan tahun ini kita hanya menghiasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau sifatnya media sosial saja.
Akan tetapi yuk kita sama-sama isi dengan kegiatan positif. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita semua kita sia-siakan. Dan ini merupakan tantangan kita. Dan pada judul pesan digital pada saat ini yaitu adalah puasa dan juga media sosial. Mengapa judul ini diambil? Bahwasannya kita ketahui bersama banyak dari kita semua, mulai dari anak kecil, kaum remaja, dan juga dewasa pun, bahkan orang tua, mereka semua, kita semua sibuk dengan yang namanya media sosial, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Jangan sampai handphone ini bisa menindakbobokkan, menterlenakan kita dalam yang namanya duniawi. Ya, kita harus hati-hati dalam menggunakan handphone kita, harus bijak dalam menggunakan kecanggihan teknologi kita. Jangan sampai kita menghabiskan puasa dengan media sosial dan juga bahkan membawa dampak negatif dari handphone kita. Nah, ini yang sebenarnya pada hakikatnya puasa ini adalah perisai bagi diri kita. Asyamu junnatun, kata Nabi. Puasa ini perisai. Bagaimana puasa ini menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan juga yang mengurangi pahala puasa. Nah, kita harus bijak. Jangan sampai kita bermedia sosial, kita hanya menghabiskan waktu ini mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan hal-hal yang sekiranya ini membahayakan kita. Salah satunya apa? Menonton hal-hal misalkan yang berbau pornografi. Nauzubillah min dzalik. Ya, dengan adanya aplikasi TikTok, dengan adanya aplikasi Reels dan lain sebagainya macamnya, kita ketahui bersama di dalam aplikasi tersebut, dalam media tersebut ada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Tapi terkadang kita hanya menonton hal-hal yang buruknya saja, yang sifatnya itu duniawi, yang sifatnya itu dapat memuaskan rasa syahwat kita, memuaskan rasa nafsu kita. Ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai yang harusnya puasa ini menjadi perisai bagi kita, tapi justru ini yang merusak diri kita, yang merusak otak kita, bahkan merusak keimanan kita. Sehingga apa? Kita sulit mencapai yang namanya derajat takwa. Banyak hal yang harus kita jaga, bukan hanya sekedar kita menonton hal-hal yang berbau negatif, berbau pornografi, berbau segala hal. Akan tetapi dalam bermedia sosial terkadang kita selalu dibenturkan dengan hal-hal yang misalkan perdebatan, pilih pendapat, ada yang pro dan kontra dalam suatu permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan. Baik itu tentang politik, baik itu tentang seseorang yang dikagumi, baik itu hal-hal umum yang sekiranya ini tidak harus menjadi suatu perdebatan yang pada akhirnya saling menjatuhkan, yang pada akhirnya saling memfitnah, yang pada akhirnya mencemarkan nama baik satu sama lain. Nah, ini harus kita hindari. Berhati-hatilah dengan jari kita dalam hal bermedia sosial. Bukan hanya sekedar pandangan kita yang harus kita jaga. Ya, jari-jari ini jangan sampai mengetik hal-hal yang menimbulkan unsur misalkan menyakiti perasaan orang lain, merugikan orang lain. Ya, dan juga misalkan ini menjadikan suatu bahan fitnah dan juga pertengkaran bagi kita semua. Nauzubillah min dzalik. Kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita terlena dalam media sosial. Perlu ada batasan dalam menggunakan gadget kita. Perlu ada batasan dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai hal-hal ini terus kita lakukan, gitu. Ya, begitupun kita melihat konten-konten yang sekiranya membawa dampak negatif, ya. Nah, ini harus kita cegah dari sekarang. Nah, oleh karena itu kita sama-sama yuk di sini kita sama belajar dan juga saling mengingatkan bagaimana kita dapat mengambil langkah-langkah yang harus diambil dalam mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama, kita itu harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwasannya
dalam bermedia sosial ini ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, bagaimana caranya kita menghindari dampak-dampak negatif tersebut gitu ya? Jadi harus bijaksana, jangan sampai kita terbawa emosi. Kalau misalkan melihat postingan berita tentang A, B, C dan lain semacamnya, kita lalu tertarik untuk melihat komentarnya. Wah, ada yang pro dan kontra. Ada yang misalkan kita tim yang pro, ya. Ada juga misalkan yang membalas kontra, lalu kita menyerang tim yang kontra. Tidak seperti itu. Yang seharusnya tidak menjadi perdebatan kita, ya kalau bisa ya kita batasi. Kenapa? Yang namanya manusia, setiap kepala manusia itu isinya berbeda-beda, ya. Nah, ini yang harus menciptakan suatu ukhuwah Islamiyah, suatu persatuan bagi umat muslim. Yuk, kita sama-sama muslim, udah, yang namanya perbedaan itu adalah satu hal yang biasa. Pada akhirnya kita harus nantiasa mengajak bahwasanya kita saling merangkul, bahwasanya kita itu sama, kita itu saudara. Jangan sampai mencela, jangan sampai mencaci. Kita harus menjaga perasaan orang-orang di sekeliling kita, bahkan di media sosial kita. Nah, seperti itu. Kita harus sadar dalam menggunakan media sosial tersebut. Jangan sampai kita terbawa oleh segala hal bentuk postingan yang terlihat oleh pandangan kita, seperti itu. Nah, yang kedua, langkah yang harus kita ambil dalam mencegah dampak negatif itu adalah kita harus membatasi waktu online. Dalam arti ya, dalam menjalani ibadah puasa ini atau di luar ibadah puasa, jangan sampai kita sibuk dengan yang namanya online bermedia sosial. Ayo scroll, baik itu Instagram, baik itu TikTok, baik itu Reels dan sebagainya macamnya. Ayo orang scroll ya. Kita harus batasi. Jadi jangan sampai waktu seharian kita ini dihabisi dengan online saja. Kita masih banyak waktu untuk beribadah puasa. Kita harus sadar, kita harus bersyukur, kita masih diberikan oleh rezeki pada tahun ini. Barangkali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, oleh makanya itu kita harus maksimalkan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Jangan sampai kita sibuk dengan handphone kita. Yuk hiasi dengan bacaan Al-Quran, hiasi dengan yang namanya sedekah, hiasi dengan hal-hal baik positif, mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar online dan juga bermedia sosial, bukan hanya seperti itu. Nah, itu harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya yang harus kita sadari adalah dalam menghindari hal tersebut, yaitu memilih konten-konten yang bermutu, konten yang meningkatkan motivasi kita, konten yang bisa membawakan ketenangan dalam hidup kita, konten yang bisa bernilai tinggi dalam aktualisasi pengamalan hidup kita. Nah, jangan sampai kita itu dihabiskan dengan konten-konten yang, mohon maaf, ini menjadi penyakit dan virus bagi kita, ya. Nah, ini harus dimulai dari sekarang. Kita harus memfilter mana konten yang baik bagi diri kita, mana yang tidak baik oleh diri kita. Contohnya konten edukasi, pendidikan pengetahuan umum, pengetahuan agama, itu sangat baik bagi kita, ya. Ataupun konten-konten sekedar hiburan. Nah, coba pilihlah hiburan yang sekiranya mendidik, hiburan yang tidak menjatuhkan orang lain, hiburan yang sekiranya tidak menjelekkan nama orang lain, bahkan menimbulkan fitnah orang lain. Nah, ini harus kita hindari. Nah, itu harus kita filter. Dan yang keempat adalah meningkatkan koneksi spiritual kita. Koneksi spiritual kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala utamanya. Ya, kita mulai dari sekarang, kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari ibadah saum yang tadinya sahur kita malas-malasan, yuk mulai kita praktikkan sahur kita, baik sunah-sunahnya, ya, mengakhirkan sahur, berbuka lebih awal pada saat azan maghrib, ya, dan segala bentuk hal sunah-sunah yang sudah dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, sholat tarawihnya, qiyamul lailnya kita didirikan, dan lain sebagainya macam yang bisa kita lakukan dalam menghidupi sunah-sunah di bulan suci Ramadan. Nah, ini segala hal yang harus kita lakukan dan kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya derajat takwa, gitu, ya.
hiasi dengan Al-Quran, hiasi dengan sedekah, hiasi dengan puasa yang benar-benar maksimal. Kenapa? Puasa ini pahalanya luar biasa. Allah yang langsung memberikan kepada kita. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus konsisten bahwasannya dalam menjalani ibadah puasa ini, yuk kita sama-sama menjaga yang namanya kuantitas ibadah kita, ya, yang juga setelah kuantitas ini bisa kita naiki secara sedikit demi sedikit, kita perbaiki kualitas ibadahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita semua sama-sama berlomba beribadah, akan tetapi dalam setiap ibadahnya kita tidak maksimal, artinya tidak mencapai kekhusyuan kita dalam beribadah. Nah, ibadah juga dalam hal kekhusyuan memaknai itu juga sangat penting, apa? Agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang misalkan melaksanakan sholat tapi masih ada juga yang terjerumus ke lubang maksiat. Artinya apa? Sholatnya ini harus dipertanyakan, apakah sholatnya sudah maksimal, dia menyadari sholat menjadi sebuah kebutuhan, atau sholat ini hanya sekedar mengukur kewajiban. Nah itu, ini harus kita perhatikan dan juga menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Nah itu mungkin yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Pokoknya hindari segala hal yang negatif dari media sosial. Yuk kita bijak, jadi kita hiasi media sosial ini sebagai ladang amal ibadah jariah kita, untuk memberikan suatu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang mengajak diri kita dan juga orang lain menuju arah-arah kebaikan, menjadi meningkatkan kualitas ibadah orang lain, ibadah diri kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan suatu keberkahan dari media sosial tersebut. Dan sampai bahkan kita terjerumus kepada hal-hal yang sekiranya memasukkan diri kita ke lubang kemaksiatan melalui media sosial. Yuk kita sama-sama kita hiasi media sosial kita dengan konten-konten yang positif, bawa energi positif bagi diri kita dan juga orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiknya dari Allah, kekurangan itu dari diri sendiri, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.